Wanita bernama Sina ini adalah istri seorang ketua. Demi menggantikan posisinya dengan wanita lain, ibu mertua rela menuduh dan memfitnahnya sebagai seorang pencuri. Tak hanya itu, wanita bernama Sumi pun ikut merendahkannya. Ibu mertua yang sudah tua menginginkan agar putranya menikahi wanita lain dan memintanya untuk pergi sebulan sebelum kejadian. Sina adalah gadis sederhana yang tumbuh di desa. Suatu hari, ia harus pergi ke kota untuk menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Sina dihadang oleh mobil mewah yang dikendarai Joko, seorang pria kaya yang sedang mabuk. Tanpa bisa menghindar, Sina harus merelakan kehormatannya. Merasa bersalah atas apa yang telah diperbuat, Joko memberikan kartu kredit dengan limit tak terbatas padanya. Sina merasa tidak enak hati, namun ia terpaksa menerimanya, mengingat situasi yang mendesak. Setelah itu, Sina mengunjungi rumah sakit dan menanyakan kondisi ayahnya kepada dokter. Ia bahkan memberikan uang untuk segera melakukan tindakan operasi. Sina rela putus sekolah demi membantu biaya pengobatan ayahnya, karena mereka telah hidup tanpa ibu dan sangat bergantung satu sama lain. Namun, setelah pemeriksaan, dokter mengungkapkan bahwa minuman yang Joko konsumsi sebelumnya telah dicampur obat perangsang. Sina yang melihat kejadian tersebut merasa terkejut, dan berniat mengembalikan kartu yang telah diberikan oleh Joko. Namun, saat mereka berbincang, dokter keluar dari ruang operasi dan memberitahukan bahwa ayahnya masih punya kesempatan untuk hidup. Sina benar-benar terpukul mendengar kabar tersebut. Ia memohon agar Joko menemaninya masuk ke ruang operasi dan berpura-pura menjadi calon suami di hadapan ayahnya. Ayah Sina, yang merasa lega, meminta agar Joko menjaga dan mencintai Sina setelah kepergiannya. Tak lama setelah itu, Sina kehilangan ayahnya. Kepergian sang ayah membuat Sina dan Joko semakin dekat. Namun, kehidupan Sina tak berjalan mulus. Ibu mertua dan Sumi, yang tak setuju dengan pernikahannya dengan wanita dari desa miskin, terus merendahkan dan menghina Sina. Sumi, yang dulu satu sekolah dengan Sina, bahkan menyebut bahwa ayah Sina adalah tukang kebun di rumahnya. Sina pun terpaksa bekerja sebagai pembantu untuk membantu perekonomian keluarganya. Ayahku memang seorang tukang kebun, tapi dia berhasil membesarkan aku dan saudara-saudaraku dengan jerih payahnya sendiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Sina diminta untuk menceraikan putra ibu Joko dan kembali ke kampung halaman, membuat ibu Joko sangat marah pada Sina. Joko yang tak terima melihat ibunya memperlakukan Sina begitu rendah, mengancam akan meninggalkan rumah jika ibunya mengulanginya lagi. Sumi, yang tak henti-hentinya meracuni pikiran ibu Joko, terus berusaha menjatuhkan nama baik Sina, menganggapnya tidak layak menjadi menantu keluarga Joko. Ibu Joko, yang terpengaruh oleh ucapan Sumi, menjanjikan bahwa Sina adalah satu-satunya menantu perempuan yang terhormat di keluarga mereka. Joko mencoba menghibur Sina agar tak terlarut dalam kesedihan dan menyarankan untuk melupakan semua yang terjadi. Sina merasa bahwa keputusan menikahi Joko adalah keputusan yang salah, tak ingin dianggap sebagai anak durhaka. Ia pun meminta Joko untuk mengikuti permintaan ibunya dan menceraikannya. Joko menegaskan bahwa apapun yang terjadi, keputusan itu adalah pilihan hidup mereka berdua. Sina pun diberitahu bahwa Joko telah menyiapkan rumah dan usaha atas namanya, karena itu sudah menjadi tradisi keluarga besar Joko untuk memberikan sesuatu kepada menantu yang baru. Meskipun merasa tidak pantas, Sina tetap berterima kasih meskipun ayahnya sudah meninggal dan ia kini tinggal seorang diri. Tak lama setelah itu, Sina terpaksa membawa Mimi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan. Namun, ibu Joko yang sudah terpengaruh oleh Sumi, mulai memperlakukan Sina dengan kasar di hadapan adiknya. Sumi, yang tidak terima dengan perlakuan itu, dengan brutal menghina keluarga Sina. Mimi, yang marah melihat adiknya terlibat dalam masalah ini, meminta ibu Joko untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Sina yang tidak rela mengalah, menolak untuk menandatangani surat perceraian yang ibu Joko persiapkan. Meski dalam keadaan terburuk, Sina tetap setia pada suaminya. Sumi, yang semakin kesal, mencoba meyakinkan ibu Joko bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk Joko. Ia memaksa Sina untuk menandatangani surat cerai tersebut, tetapi Sina dengan tegas menolak dan meminta agar Sumi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya.
Sumi yang sudah sangat marah memerintahkan pengawal untuk menyakiti Mimi, sementara Sinah terus berteriak dan memohon pada Ibu Joko untuk tidak mempercayai semua perkataan Sumi. Sumi hanya terdiam, terlihat tak peduli dengan situasi yang sedang terjadi. Ibu Joko tetap pada pendiriannya, memaksa Sinah untuk menceraikan putranya dan meninggalkan kota, menyalahkan Sinah atas semua kesalahan yang terjadi. Ibu Joko terus mendesak Sinah untuk menandatangani surat perceraian, tetapi Sinah dengan tegas menolaknya. Merasa muak dengan apa yang Sumi lakukan, Sinah memutuskan untuk memberikan pelajaran padanya. Tak terima dengan perlakuan Sumi, Sinah pun melawan dan menyakitinya. Ibu Joko memerintahkan pengawal untuk memukuli Sinah, sementara Mimi, yang tak terima dengan perlakuan tidak adil terhadap kakaknya, berteriak meminta pertolongan. Kemarahan Sumi kali ini tak terbendung, dan dia dengan berani menamparkan wajah istri ketua tanpa berpikir panjang. Sinah, yang tak gentar, memastikan bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Joko, apapun yang terjadi. Ibu Joko dan Sumi, merasa sudah mendapat restu dari Ibu Joko, berusaha memaksa Sinah untuk menandatangani surat cerai. Namun, beruntung Joko tiba di sana tepat waktu sebelum mereka berhasil mewujudkan rencana mereka. Melihat kondisi Sinah yang sudah lemas, Sumi dan Ibu Joko hanya bisa diam dan tak bisa berkata apa-apa. Joko segera membawa Sinah pergi, memastikan agar tidak ada yang buruk terjadi padanya. Joko, yang mulai merasa muak dengan tindakan Ibu dan Sumi, berkata dengan tegas bahwa dia tidak akan membiarkan Sinah disakiti lagi. Ibu Joko, yang sudah terpengaruh, berusaha meyakinkan Joko bahwa Sinah bukan wanita baik-baik dan hanya ingin merampas kekayaan mereka. Namun, Joko tidak terpengaruh dan meminta Ibu dan Sumi untuk tidak mengganggu lagi. Mereka akhirnya pergi dengan sia-sia, sementara Joko dan Mimi tetap khawatir akan keadaan Sinah yang masih dalam perawatan. Sumi yang sudah kehabisan akal meminta bantuan ibunya, yang tak lain adalah sahabat baik Ibu Joko. Mereka berdua merencanakan sesuatu yang buruk untuk Sinah, tetapi Sinah dan ajudannya berhasil memergoki mereka. Sinah dengan berani menghadapi mereka, mengancam akan melaporkan mereka pada majikan mereka. Sumi dengan ketakutan mencoba menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Ibu Joko. Namun, Sinah tak terpengaruh dan meminta agar Sumi mengakui jika dia telah mencuri kalung peninggalan ayahnya. Sumi tetap membantah, dan saat mereka hendak memberi hukuman pada Sumi, Ibu Joko datang dan menghentikan tindakan mereka, berpura-pura sedih seolah-olah dia adalah yang paling menderita, yang hanya membuat Joko semakin muak dengan Sumi. Sepertinya Sumi sengaja memperburuk suasana. Dia memprovokasi dengan berkata, "Kakak, tidakkah kau kasihan melihat anak ini menjadi korban oleh wanita sialan itu? Dia tidak terima jika dirinya dipermalukan di depan calon besan yang juga sahabatnya." Ibu Joko pun memberikan pelajaran pada Joko, menentang hubungan antara Sinah dan Joko, dan tetap pada pendiriannya bahwa hanya Sumi yang akan menjadi satu-satunya menantu yang diterima di keluarga mereka. Mereka semua terkejut mendengar pernyataan Ibu Joko yang sangat menyakitkan. Joko hanya bisa terdiam, berharap ibunya tidak sekejam itu padanya. Tampaknya, Ibu Joko sudah dibutakan oleh kebohongan yang disebarkan oleh Sumi dan ibunya. Sadar bahwa kondisi Sinah belum sepenuhnya baik, Joko membawa Sinah kembali ke rumah sakit untuk beristirahat. Ia berharap bisa segera menemukan kalung giok yang sangat berarti bagi Sinah. Joko berusaha meyakinkan Sinah bahwa dia akan segera menemukan kalung itu. Sinah mengingat betapa pentingnya kalung itu bagi dirinya dan menyetujui usulan Joko. Joko pun memerintahkan pengawal dan seluruh ajudan untuk mencari kalung itu, tanpa peduli bagaimana caranya, asal kalung itu bisa kembali dari tangan Sumi. Tak lama setelah itu, Sinah menerima telepon dari Sumi yang berpura-pura sebagai orang lain, mengaku menemukan kalung miliknya. Sumi meminta Sinah untuk datang ke hotel untuk mengambil kalung tersebut, mengingat betapa berharganya kalung itu bagi Sinah. Tanpa curiga sedikit pun, Sinah pergi ke hotel sendirian untuk menemui orang yang menghubunginya. Sementara itu, Sumi sedang meracuni pikiran Ibu Joko dengan mengatakan bahwa Sinah akan pergi ke hotel untuk bertemu seorang pria. Ibu Joko pun setuju dengan rencana tersebut, yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk memergoki wanita itu. "Kali ini, kau tertangkap basah, wanita jalang," kata Ibu Joko dengan marah. Mereka berencana untuk menyiapkan bukti agar Sinah tidak bisa berkutik setelah kejadian ini. Sinah, yang merasa lemah,
berjalan melalui lorong hotel untuk mencari kamar yang dimaksud. Dia memasuki kamar yang telah dijanjikan tanpa kecurigaan apapun, dan di dalam kamar itu, dia menemukan kalung giok yang diletakkan di atas meja. Namun, Sumi dan Ibu Joko sudah menunggu untuk menjebaknya. Mereka memfitnah Sinah dan menuduhnya datang untuk mencuri kalung itu. Tanpa berpikir panjang, Sinah membela diri dan mendorong Sumi jatuh ke lantai. Melihat kejadian itu, Ibu Joko langsung menamparkan wajah Sinah. Sinah terkejut dan, dengan penuh rasa curiga, menanyakan bagaimana mereka bisa berada di hotel itu. Ibu Joko menjawab dengan menyatakan bahwa mereka datang karena mendapat telepon dari seseorang yang mengaku menemukan kalung Sinah. Namun, Sumi menyangkal dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Sinah adalah alasan semata, berusaha meracuni pikiran Ibu Joko dan membalikkan fakta yang sebenarnya. Kebenaran kembali diputarbalikkan, sementara Sumi berusaha menambah ketegangan. Sumi menunjukkan tas yang diberikan Ibu Joko kepadanya, seolah ingin menggugurkan rasa curiga dari Sinah. "Cukup Sumi, aku benar-benar hanya datang untuk mengambil liontin ini," kata Sinah dengan tegas. Ibu Joko memberi dua pilihan pada Sinah, meninggalkan putranya atau menyerahkan liontin untuk mendapatkan banyak uang. "Ini semata-mata untuk kepentinganmu," ujar Ibu Joko dengan tegas. Sinah merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil, dan melihat Sumi serta Ibu Joko sebagai orang yang tidak manusiawi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, mereka terus memaksa Sinah untuk menyerah. Namun, Sinah tetap dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Joko, bahkan jika harus mati sekalipun. Sumi, yang sudah muak dengan Sinah, mengancam akan menghancurkan masa depan adiknya jika tetap menikahi Joko. Tak terima dengan ancaman itu, Sinah mendorong Sumi hingga kepalanya terbentur tembok. Sementara itu, Joko yang sedang sibuk di perusahaan mendengar tentang keadaan Sinah. Dia meminta Didi untuk mencari kalung Sinah yang belum ditemukan. Joko tiba-tiba teringat pesan suara yang diterimanya beberapa waktu lalu, yang mengindikasikan bahwa kalung itu ada di hotel. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menuju hotel untuk menemui Sinah. Sesampainya di sana, Joko menemukan Sinah sudah tak sadarkan diri. Sumi tampak sangat panik dan ketakutan. "Jangan takut, kita akan selesaikan ini," kata Joko, merasa yakin bahwa dia telah jatuh dalam perangkap Sumi dan Ibu Joko. Dengan tegas, Joko memerintahkan ajudannya untuk membuka pintu kamar dan meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Ibu Joko menuduh Sinah mengkhianatinya dengan pergi ke hotel bersama pria lain, namun Sinah membela diri, menjelaskan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Sumi untuk memfitnahnya. Joko, yang tidak percaya dengan tuduhan ibunya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah mempercayai fitnah tersebut. "Jika kamu ingin menceraikan wanita ini, pikirkan baik-baik, karena harta kekayaan yang kita miliki kini sebagian sudah menjadi hak Sinah," tegas Joko. Ketegangan memuncak saat Ibu Joko mengancam akan merebut harta Sinah dan meminta pengawal untuk membawa jarum dan menyakiti Sinah sebagai balasan. Joko segera menghentikan semua itu dan mengancam untuk memecat siapapun yang terlibat dalam penyiksaan. Sinah berhasil lolos dari perlakuan kejam itu, dan Sumi yang tersakiti akhirnya jatuh pingsan setelah mendapat hukuman. Setelah kejadian itu, Joko memastikan bahwa semua masalah selesai dan meminta Didi untuk menyelesaikan urusan lainnya. Seminggu setelah peristiwa itu, kehidupan mereka mulai tenang, dan Ibu Joko tidak lagi mengganggu kehidupan Sinah. Joko berjanji untuk selalu menjaga Sinah, dan mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.